Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam turun untuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini adalah materi ketiga pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah umum di Universitas Negeri Padang. Tema pembahasan kita itu adalah Al-Quran. Maka sebelum mengawali perkuliahan ini, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang konsep Al-Quran, pengertian dan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu adalah pengertian Al-Quran secara bahasa. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Quran secara bahasa. Ya. Yang pertama itu adalah Abu Ubaidah yang mengatakan bahwasanya Qur'anan itu bermakna jam'u, ya, artinya adalah mengumpulkan. Karena memang dalam Al-Quran itu terkumpul beberapa surat yang diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, yang kedua, pendapat Al-Baqilani, Al-Quran itu yakunu masdaran wa isman. Bisa berbentuk masdar atau bisa berbentuk isim. Kalau berbentuk masdar seperti Allah katakan inna alaina jama'ahu wa qur'ana, ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Ubaidah. Kalau berbentuk isim wa idza qara'ta qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya. Selanjutnya pendapat Imam Asy-Syafi'i yang ketiga, annal qur'ana ismun alam li kitabillahi ghairi mushtaq kat-Taurati wal Injil. Jadi penamaan Al-Quran itu adalah spesial khusus, ya. Tidak seperti sebelumnya mengatakan isim atau mengatakan masdar, tapi Allah menetapkan sebuah kata khusus untuk menamakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan nama Al-Quran, seperti Taurat kepada Musa, seperti Injil kepada Isa alaihissalam. Sekarang pengertian Al-Quran secara istilah. Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitabnya Bawahith fi Ulumil Quran mengatakan Kalamullah Ta'ala al-mu'jaz al-muha bihi ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malak Jibril alaihi salam al-manqulu bit-tawatturi al-maktubu baina daftail mushaf al-muta'abbadu bitilawatih al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal-makhtumu bi suratin Nas. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengandung mukjizat, ya, mengandung mukjizat. Dan kemudian disampaikan oleh Jibril alaihi salam dan sampai kepada kita dengan cara tawattur, ya. Apa dikatakan tawattur? Yaitu dengan jumlah yang banyak setiap perawinya, dan kemudian tidak mungkin mereka berbohong dalam periwayatan tersebut. Dan kemudian tertulis dalam sebuah mushaf, ya, ma baina daftail mushaf, dan kemudian jika dibaca beribadah diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, yang pertama dinamakan dengan Al-Quran itu sendiri seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini, ya. Jadi memang Allah sendiri yang menamakan Al-Quran itu dengan Al-Quran. Kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah itu dengan Al-Quran. Namun di samping itu Al-Quran juga memiliki beberapa nama yang lain, di antaranya Al-Kitab, ya, Al-Furqan, kemudian Al-Tanzil, ya. Poin B-nya adalah fungsi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah sebagai petunjuk, Al-Huda, yang menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, menunjuki manusia kepada keselamatan. Yang kedua itu Al-Furqan, pembeda, yaitu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Jadi yang membedakan benar atau salah itu bukan akal manusia, tapi adalah Al-Quran yang menjadi standar atau mikyas atau
ukuran. Jadi yang membedakan antara benar atau salah, hak dengan batil itu bukanlah akal manusia, tapi Al-Quran yang menjadi standar atau menjadi ukuran atau menjadi miqyas. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran itu sebagai mau'izah, pelajaran. Karena Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, maka kisah umat terdahulu itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya atau beriman dengan Al-Quran. Al-Quran memberi sebagai kabar gembira, karena Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, taat kepadanya, melalui kabar-kabar yang disampaikan dalam Al-Quran. Tapi juga Al-Quran memiliki fungsi sebagai tarhib. Apa itu tarhib? Pemberi kabar petakut. Ya. Jadi, orang yang engkar, orang yang kafir, tidak taat kepada Allah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, mereka akan mendapatkan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran sebagai tibyan, penjelas, ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah katakan, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk. Jadi, menjadi petunjuk rahmat bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Musaddiq, pembenar. Karena Al-Quran merupakan kitab samawi yang terakhir membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Hanya saja kemudian, ketika kitab suci mereka yang terdahulu itu tidak lagi terjaga, lalu kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai pembenar, tapi yang dibenarkan itu adalah keaslian dari kitab tersebut. Sedangkan pelajaran-pelajaran atau nilai-nilai atau norma-norma yang telah diselewengkan dibenarkan, diluruskan kembali oleh Al-Quran sebagai kitab samawi yang terakhir. Contoh, dan kemudian yang ke-9 itu adalah syifa. Ya, Al-Quran sebagai syifa'a. Ma huwa syifa'a? Sebagai obat. Obat penentram hati, obat penentram jiwa. Ya. Jadi, kalau seseorang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, hilang dari berbagai gundah gelana, gelisah, dan galau, maka Al-Quranlah menjadi penawarnya. Kemudian Al-Quran sebagai pemutus perkara, Al-Muhkam. Ya. Karena Al-Quran berisikan tentang hukum-hukum, jika seandainya terjadi silang sengketa, perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quranlah yang menjadi pemutus perkara di antara perselisihan-perselisihan tersebut. Selanjutnya pada poin yang C, kemukjizatan dan sejarah singkat Al-Quran. Jadi, dalam definisi Al-Quran yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya kalamullah al-mu'jaz, perkataan Allah yang memiliki kemukjizatan. Apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran? Pengertian dari kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran dalam bahasa Arab disebutkan dengan izharu sidqin nabi fi da'war risalati bi izhari ajzil Arab an mu'aradatihi fi mu'jizatihi al-khalidah wa hiya al-Qur'anu wa azzal ajyali ba'dahu. Jadi memperlihatkan kebenaran Nabi dalam pernyataan sebagai seorang Rasul dengan memperlihatkan kelemahan Arab, ya, dalam mendatangkan atau menentangnya terhadap mukjizat yang kekal, yaitu Al-Quran, dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. Artinya Al-Quran memiliki kekuatan yang tidak bisa terlawan, terpatahkan, terbantahkan oleh orang-orang Arab. Dan kemudian begitu juga dengan generasi setelahnya. Atau definisi lain mengatakan amrun khariqun lil 'adati yadhharuhu Allahu 'ala yadin nabi tabidan linubuwwatih. Sesuatu atau sebuah perkara yang menyalahi kebiasaan atau berbeda dari kebiasaan yang ditampakkan oleh Allah di atas kekuasaannya untuk seorang nabi sebagai memperkuat bukti kenabiannya. Aspek-aspek kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran. Yang pertama, aspek as-sarfah. Apa dimaksud dengan as-sarfah? Al-Quran mampu memalingkan perhatian orang lain untuk mendengarkannya. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, maka orang lain akan mengarahkan perhatiannya kepada bacaan tersebut. Jadi dahulu pada masa Rasulullah SAW, ketika dibacakan Al-Quran di tengah-tengah Quraisy, orang-orang Arab ketika itu mereka akan
langsung memperhatikan bacaan Rasulullah. Makanya di antara makna huruf muqata'ah dalam Al-Quran seperti alif lam mim, kaf ha ya ain sad atau alif lam ra, itu merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki Al-Quran sebagai as-sarfah untuk memalingkan perhatian orang lain agar memperhatikan bacaan yang dilantunkan. Yang kedua, aspek sastra, balaghah. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat indah, ya, aspek sastra yang sangat tinggi, dan kemudian tidak seorang pun dari manusia mampu menandinginya. Hal itu telah dibuktikan dahulu pada masa-masa Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah. Mereka berupaya untuk menandingi Al-Quran, tapi kemudian apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jadi Allah tantang mereka untuk mendatangkan sebuah surat, tapi ternyata kemudian mereka tidak mampu. Maka kemudian apa yang terjadi? Hal itu membuktikan Al-Quran tidak akan bisa ditandingi oleh manusia. Selanjutnya, aspek kandungan madmunah. Ya, Al-Quran berisikan informasi-informasi yang bahkan tidak bisa dipahami oleh manusia ketika itu, dan baru bisa dipahami oleh manusia di era modern, ketika teknologi bertambah canggih dan ilmu pengetahuan manusia terus berkembang. Seperti bagaimana proses penciptaan alam semesta. Sebelum para ilmuwan meneliti, Allah sudah menjelaskan 14 abad yang silam dalam Al-Quran. Bagaimana proses penciptaan janin dalam perut, di dalam rahim ibunya. Itu sebelum manusia menemukan USG ataupun alat medis yang canggih lah, ya, terkait dengan hal itu. Al-Quran 14 abad yang silam telah menjelaskan bagaimana proses yang dilewati dalam penciptaan manusia ketika berada di dalam rahim ibunya masing-masing. Ini sungguh luar biasa. Makanya kemudian dari segi kandungan, Al-Quran itu memiliki nilai-nilai kemu'jizatan. Selanjutnya aspek ad-diniyah, agama atau ajaran. Kesempurnaan ajaran Islam itu digariskan dalam Al-Quran. Nah, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah tegaskan bahwasanya agama Islam telah disempurnakan dengan kedatangan Nabi Muhammad, diturunkannya Al-Quran. Maka Allah kemudian nyatakan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, sejarah singkat Al-Quran. Pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Ketika itu beliau berusia 40 tahun, dan itu merupakan pertanda kenabian beliau dengan diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan kemudian Al-Quran terus diturunkan sampai Rasulullah SAW wafat, dengan ayat terakhir itu disepakati oleh ulama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan dalam periode penurunan ini dibagi kepada dua, ada namanya Makkiyah dan juga ada Madaniyah. Makkiyah berarti Al-Quran yang diturunkan ketika Rasulullah masih di Makkah, dan Madaniyah yaitu ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, periode pengumpulan. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya, intaqala ila jiwari rabbihil a'la, maka kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak orang yang munafik, banyak orang yang keluar murtad, banyak orang kemudian yang enggan membayar zakat. Diperangilah oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam beberapa peperangan, dan yang terkenal itu adalah perang Yamamah, para penghafal Al-Quran ketika itu banyak yang meninggal. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan lebih dari 70 orang. Maka muncullah ide dari Umar bin Khattab karena memperhatikan kondisi penghafal Al-Quran yang terus berkurang, untuk melakukan pengumpulan catatan-catatan Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Beliau adalah penulis wahyu Rasulullah SAW. Memang pada awalnya ide itu ditolak oleh Abu Bakar,
dengan alasan karena Rasulullah tidak pernah memerintahkannya, tapi lama-kelamaan Allah memberikan kelapangan pada dada Abu Bakar, dan ide itu kemudian dilaksanakan dengan ditunjuknya Zaid bin Sabit sebagai ketua tim ketika itu untuk mengumpulkan catatan Al-Quran. Selanjutnya periode penyatuan. Pada masa Umar bin Khattab, umat Islam telah wilayah pemerintahan Islam itu sudah meluas, bahkan kawasan-kawasan yang berada di Mawara an-Nahri seperti Samarkand dan seterusnya itu sudah masuk ke wilayah pemerintahan Islam. Sehingga hal itu ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, terjadi perbedaan bacaan karena memang dahulu Al-Quran itu diturunkan dengan sab'ati ahruf, dan perbedaan bacaan itu menjadi sumber konflik di tengah masyarakat Islam, ya. Seperti orang penduduk Syam, mereka baca Al-Quran dengan qiraat Ubay, sedangkan penduduk Irak membaca lagi dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Nah, lalu kemudian karena munculnya konflik tersebut, padahal sebenarnya hal itu tidak masalah gitu ya. Lalu kemudian muncullah ide pada masa Umar bin Affan itu untuk menyatukan bacaan Al-Quran, ya. Dan kemudian dibentuklah tim oleh Utsman bin Affan yang dikuasai juga oleh dengan Zaid bin Sabit, dan anggotanya ada Abdullah bin Zubair, ada juga Sa'id bin Al-As, dan kemudian juga Abdurrahman bin Haris, ya. Dan mereka ketika itu menyatukan bacaan Al-Quran ke dalam bahasa Quraisy. Pesan Utsman ketika itu, tulislah Al-Quran berdasarkan kepada Zaid bin Sabit. Jika kalian berbeda pendapat, ya, dengan Zaid bin Sabit dalam hal apapun pada Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Karena Rasulullah SAW adalah seorang Quraisy. Yang keempat, periode pencetakan. Pertama kali Al-Quran dicetak di Venesia, ya, atau Venice, sebuah kota yang terdapat di Italia sekarang, pada tahun 1530 Masehi. Ini setidaknya beberapa referensi yang saya coba telusuri, dan kemudian dinyatakan memang di sanalah Al-Quran itu dicetak secara modern. Nah, dan kemudian beberapa percetakan di situ kemudian dihancurkan oleh gereja, dan orang yang pertama kali mencetak itu namanya Paganino serta Alessandro Paganini pada tahun 1537 dan 1538. Nah, lalu kemudian di era modern, Al-Quran dicetak secara canggih dan bahkan didigitalisasikan oleh pemerintahan Arab Saudi yang berlokasi di kota Madinatul Munawwarah. Jadi kalau kita pergi haji, pergi umrah, singgah ke sana, maka biasanya kita bisa melihat bagaimana proses pencetakan Al-Quran, dan nanti diberi Al-Quran gratis oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan di sana Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam lebih kurang 40 bahasa dunia. Selanjutnya adalah kewajiban dan adab seorang Muslim terhadap Al-Quran. Apa saja yang menjadi kewajiban seorang Muslim terhadap Al-Quran? Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran, ya, karena ini merupakan pintu pertama bagi seseorang untuk masuk dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya di akhir zaman. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. La aqula alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Sebagai bentuk balasan bagi orang yang membaca Al-Quran, ya. Jadi tidak dihitung satu kata, tapi satu hurufnya itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar keutamaan ataupun pahala yang bisa didapatkan oleh pembaca Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua itu adalah mentadabburi Al-Quran. Jadi setelah dibaca kemudian ditadabburi. Ditadabburi berarti dibawahkan, diinternalisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran itu pada diri kita masing-masing. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Yang ketiga itu adalah mengajarkannya, ya. Setelah kita baca, pelajari, kita ajarkan, ya. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapapun di antara kalian yang terbaik, mereka itu sebenarnya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Dan ketika kita mengajarkan Al-Quran tersebut akan menjadi amal jariah walaupun kita nanti sudah meninggal atau wafat. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Nah, ini
ini juga yang terpenting juga ya. Setelah kita baca, kita tadabburi, kita ajarkan, dan yang penting itu adalah mengamalkan dari apa yang kita dapatkan dari Al-Quran. Al-ilmu bila thamarin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa ada pengamalan maka sama dengan sebuah pohon yang tidak memiliki buah. Allah katakan dalam Al-Quran, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan dibalasi sesuai dengan perbuatan atau apa yang kalian kerjakan. Nah, selanjutnya adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran dalam kondisi terbaik. Ya. Artinya kondisi terbaik dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci tempatnya, suci pakaiannya, serta menutup aurat, dan diusahakan menghadap kiblat. Yang kedua, bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu adalah bacaan yang tidak tergesa-gesa dan tidak pula lambat. Ya. Bacaan tartil adalah bacaan yang tenang sesuai dengan kaidah tajwid. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan khusyuk. Utul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabaku. Ya. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak bisa menangis, maka berpura-puralah untuk menangis. Artinya, memahami setiap ayat Al-Quran akan membawa kita larut dengan bacaan tersebut, sehingga akan menuntun kita untuk khusyuk dalam membacanya. Selanjutnya, yang keempat adalah memperindah suara. Ya, membaca Al-Quran itu baguskanlah suara. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Dalam hadis Imam Bukhari, bukanlah bagian dari kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan irama. Jadi, merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk membaguskan, mengiramakan membaca Al-Quran. Selanjutnya yang kelima, merendahkan suara jika khawatir ria. Ya, jadi kalau seandainya ada semacam kekhawatiran munculnya ria dalam hati kita masing-masing, maka lebih baik rendahkan suara sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Kalau seandainya bacaan kita bagus, indah, tujuannya memang untuk memberikan peringatan bagi orang lain, mungkin tidak masalah. Tapi kalau seandainya tujuannya untuk memamerkan kemampuan kita dalam baca Al-Quran, maka itu tidak boleh, ya. Seperti yang diuraikan dalam hadis yang cukup panjang ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan, silakan diskusikan pada forum yang disediakan pada e-learning masing-masing, dan nanti saya akan menjawabnya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.